Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini edisi 11 Desember 2021. Kita mulai dengan berita pertama. Jalan di Tamilo akhirnya dibuka, Kodim 1502 Binaya turun tangan membantu. Setelah 3 hari diblokade, Jalan Trans Seram akhirnya dapat dilalui setelah warga bersama aparat Kodim 1502 Binaya Masohi membongkar material beton di badan jalan. Dandim 1502 Masohi Letkol Infantri Wikrama mengatakan pihaknya bersama warga sempat diskusi terkait bagaimana warga bisa menggunakan akses jalan tanpa hambatan. Terkait dengan tuntutan penegakan hukum serta sikap Pemda, Dandim mengatakan dikembalikan kepada pihak berwenang dan pemerintah. Diberitakan sebelumnya warga di Tamilo memblokade jalan pasca bentrok dengan aparat kepolisian Selasa 7 Desember 2021. Oleh warga, badan jalan kemudian dibeton dengan campuran material pasir, batu, dan semen. Alhasil, jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Seram bagian selatan dan Kabupaten Seram bagian timur itu terputus. Selanjutnya Tribuners, pelaku utama pembunuhan di JMP dituntut 12 tahun penjara. Kasus pembunuhan Firman Latole di Jembatan Merah Putih masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Ambon. Setelah terdakwa RB 16 tahun menerima putusan majelis hakim, kini terdakwa Ahdin Patilo menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 8 Desember 2021 sore. Tak tanggung-tanggung, JPU Krisman Sayatapi menuntut terdakwa Ahdin dengan pidana penjara selama 12 tahun. JPU menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana dalam dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum. Usai mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembelaan oleh penasihat hukum Robert Lesnusa. Sebelumnya tersangka Ahdin menjadi pelaku utama bersama dengan RB 16 tahun atas meninggalnya Firman pada September 2021 lalu. Diketahui tersangka Ahdin memukul korban hingga tak sadarkan diri di atas CMP, lalu mengancam terpidana RB untuk membantu membuang tubuh korban dari atas CMP. Kini persidangan pelaku anak yakni RB telah selesai dan ia divonis 4,6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada Senin 20 September 2021 lalu. Panglima TNI tegaskan anggota yang terlibat adu jotos dengan polisi tetap ditindak meski sudah damai. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan apabila anggotanya terlibat bentrok dengan polisi akan tetap ditindak meski telah berakhir damai. Hal tersebut disampaikan menjawab peristiwa adu jotos yang melibatkan anggotanya dan 2 polisi di Ambon pada Rabu 24 November 2021 lalu. Andika mengatakan pihaknya akan memproses hukum oknum anggota TNI yang terlibat adu jotos tersebut. Dia melanjutkan sebagai aparat penegak hukum harusnya tentara maupun polisi tidak menggunakan kekerasan sesuka hati, apalagi hanya karena emosi pribadi. Kejadian adu jotos oknum TNI dan Polri di Kota Ambon ini viral di media sosial pada Rabu 24 November 2021 sore. Tampak dalam video berdurasi 26 detik itu, 2 orang oknum polisi lalu lintas tengah baku hantam dengan seorang berseragam loreng TNI.
Kejadian itu terjadi di pos lalu lintas Mutiara, kawasan Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Aksi baku hantam itu sontak menjadi perhatian para pengguna jalan. Warga pun mengabadikan kejadian tersebut menggunakan kamera telepon genggam. Itu sudah, sekarang proses sedang berlangsung. Kemudian termasuk yang di Ambon sini pun proses hukum nggak boleh. Karena apa? Karena dua institusi ini adalah institusi yang memang tugasnya adalah untuk menegakkan hukum walaupun berbeda, tetapi juga kita adalah dua institusi yang memiliki kewenangan use of force atau kewenangan menggunakan senjata. Oleh karena itu kita harus memastikan semua aparat kita, mulai dari paling bawah sampai paling atas itu punya pertimbangan matang dalam menggunakan kekerasan. Nggak boleh asal-asalan, apalagi konteksnya konteks pribadi, emosi, nggak boleh. Oleh karena itu kita harus proses hukum, dan kita juga sudah sepakat kok. Saya dengan Kapolri sudah, dan Kapolda dengan Pangdam juga sudah memproses hukum, sehingga tidak ada lagi yang kemudian hanya begitu-begitu saja, damai segala macam. Damai dalam rangka mungkin menghindari proses hukum. Proses hukum, ya. Akui tak tahu kasus sengketa lahan TNI dengan warga di Maluku, Panglima TNI minta warga laporkan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku tidak mengetahui permasalahan sengketa lahan antara TNI dan masyarakat di Maluku. Andika meminta kepada Pangdam 1116 Patimura, Mejen TNI Bambang Ismawan, dan Pangko Gabwihan, Letjen TNI Jeffrey Rahawarin untuk melaporkan semua kasus sengketa lahan antara TNI dan warga. Tujuannya agar kasus tersebut dapat ditangani. Adapun kasus sengketa lahan antara TNI dan warga di Maluku terjadi di beberapa tempat. Di antaranya kasus sengketa lahan antara TNI Angkatan Udara dengan warga Desa Tawiri. Lanjutnya kasus sengketa lahan antara TNI Angkatan Laut dan warga di Kepulauan Aru, serta kasus sengketa lahan antara TNI Angkatan Darat dengan warga Skip, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Andika juga meminta warga untuk melaporkan kepadanya agar masalah tersebut dapat ditindaklanjuti. Ia menegaskan jika ada TNI yang mengambil tanah milik warga tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tentu hal itu menyalahi aturan. Ia pun memastikan tidak akan membiarkan anggota TNI mengambil tanah milik warga yang bukan miliknya. Saya terus terang tidak tahu. Pangdam, Pangko Gabwihan, kalau memang tahu, lapor saya. Karena memang terlibat ini dalam kapasitasnya sebagai apa. Karena memang bukan urusan kami. Kami bukan pemilik kewenangan. Jadi, kalau ada masyarakat yang tahu melibatkan anggota TNI dalam hal tanah segala macam, kami dilapori. Kami dilapori, saya pastikan kita akan tegakkan hukum. Karena memang ini bukan kewenangan kami. Ya, biarkan mereka-mereka yang punya kewenangan. Kapolda, kemudian kepala kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, semua yang memang memiliki kewenangan dalam sistem hukum nasional kita. Ya, saya janji kita akan bantu untuk menelusuri, dan kalau diperlukan memang ada keterlibatan, ya kita tegakkan hukum itu. Ya. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Kabupaten Maluku Tengah. Kejar target 75%, Dinkes Malteng gencarkan vaksinasi di desa. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menargetkan Desember ini angka pencapaian vaksinasi bisa mencapai 75% dari jumlah target sebanyak 332.000. Untuk mengejar target itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, Zalul Iksan, gencarkan vaksinasi di desa-desa.
Vaksinasi hari ini secara serentak digelar di 6 desa yang tersebar di Kecamatan Amahai, antara lain Gerai Vaksin Negeri Sehati, Holo, Hatuhenu, Ruta, Yainuelo, dan Negeri Sepa. Lanjutnya, saat ini capaian vaksinasi Maluku Tengah masih jauh dari target, di mana data terakhir per 10 Desember yang dirilis hari ini, Sabtu 11 Desember 2021, hingga kini baru mencapai 48%. Untuk itu, kata dia, saat ini pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan laju vaksinasi di desa-desa dengan meminta kerjasama semua pihak termasuk warga untuk bisa bekerjasama dengan mendatangi gerai vaksin yang dijadwalkan di setiap desa. Sebelumnya, Bupati Maluku Tengah menginstruksikan seluruh camat dan kepala puskesmas gencarkan vaksinasi mengejar target di periode November hingga Desember sudah harus mencapai 50% hingga 75%. Baik, sesuai dengan imbauan pemerintah untuk mencapai herd immunity, paling tidak untuk November dan Desember ini, terakhir Desember nanti kita sudah harus bisa mencapai target vaksinasi total sasaran di wilayah masing-masing itu sebesar 70%. Dan memang secara data statistiknya Maluku Tengah secara totalnya baru mencapai sekitar 45%. Masih jauh di bawah target. Ada beberapa hal masalah yang sudah pikir ini masalah klasik juga, karena masalah berita hoax ya dari masyarakat, kemudian juga ada masalah-masalah lainnya. Tapi kita pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan kebijakan Bupati mengajak kerjasama semua pihak untuk jajanan pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan sampai di tingkat negeri. Dengan menggandeng pemerintahan negeri, kita bisa mengarahkan masyarakatnya atau memberikan edukasi kepada masyarakatnya supaya mendatangi tempat-tempat vaksin. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya sepertinya dalam hal ini BIN ataupun dari kepolisian untuk membantu mengerahkan masyarakat. Kita berharap dengan cara demikian supaya pencapaian target 70% di Desember ini dapat dicapai. Camat Amahai target 1.000 orang terima vaksin dosis pertama hari ini. Camat Amahai Samuel Abirahi menargetkan 1.000 orang warga menerima vaksin dosis pertama di hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Dijelaskan 6 titik yang menjadi sasaran target pencapaian vaksinasi itu, diantaranya Gerai Vaksin Negeri Sehati, Holo, Hatuhenu, Ruta, Yainuelo, dan Negeri Sepa. 6 titik tersebut terbagi target sebagai berikut. Negeri Ruta sebanyak 100 orang, Negeri Administrasi Hatuhenu 300 orang, Negeri Administratif Yainuelo sebanyak 150 orang, Holo sebanyak 100 orang, Sehati 100 orang, dan Negeri Sepa sebanyak 300 orang. Dirinya optimis hari ini pihaknya bisa melampaui target. Pasalnya di beberapa negeri jumlah pendaftar sudah melampaui target seperti di Negeri Ruta dan Sehati. Hari ini khusus untuk Kecamatan Amahai itu 1.000. Itu terdiri dari 300 di Sepa, 150 di Yainuelo, 150 di Ruta, 100 di Sehati, 100 di Hatuhenu, dan 200 di Holo. Tapi kemungkinan besar target ini melebihi karena pagi-pagi pejabat Ruta sudah setelah itu sudah 300 yang mendaftar. Dari target 150. Berarti itu bisa memperoleh 1.000 lebih. Baik Tribuners, informasi dari Kabupaten Maluku Tengah sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Desember 2021. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan Tribuners dan Amato.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.